Itu paham betul seorang advokat merupakan profesi yang mulia kan? Artinya dengan profesi yang mulia ini harusnya dalam menjalankan satu profesinya juga harus dalam keadaan yang bersih, yang murni, yang memang benar-benar dari hati gitu. Ketika ada yang ketidaksesuaian dalam prinsip penanganan perkara, ya bisa saja siapapun boleh mundur kok. Itu hak daripada para advokat. Nih, saya ya, itu nggak ada urusan dengan Pablo. Pablo itu dulu adalah klien kita. Kalau dibilang dia masuk penjara gara-gara itu nggak ada. Jadi perkara itu adalah masalah dia ikan asin gitu. Dia masuk penjara. Paginya di sini dia nggak pernah bayar kita, malah kita bantu dia duit, ya. Paginya di sini datang nggak pernah ketemu, langsung tiba-tiba nggak pernah traktir makan, bayar makan nggak pernah. Jadi omongannya aja gede. Nah dia ini nggak bersyukur. Lu kalau udah dibantu sama lawyer handal, kemudian lu selamat, lu jangan ngomong. Aku ini bukan sebagai orang yang mau tampil, tapi aku ini pembela kaum yang lemah. Kamu juga dari awalnya Pablo ini bela Agus. Nggak tahu mau cari ngetop aja. Saya ingatkan lagi kamu Pablo, nggak usah cari gara-gara saya sama kamu. Saya nggak cari gara-gara sama kamu. Ini kalau saya buka-buka ini, ya, ngucapin terima kasih. Nanti kamu menyesal. Justru Farhad itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Gue udah sampaikan, Farhad itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Gini ya, gua dulu menjadi kliennya Farhad. Farhad itu adalah lawyer yang gagal menangani perkara gue, sehingga akhirnya gue tuh bisa jadi tersangka di dalam perkara itu kan, gitu kan. Artinya dari situ terlihat bahwa gagalnya seorang Farhad Abbas menangani perkaranya Pablo. Ini kan sebenarnya poinnya kan. Jadi kalau ketika dia ngomong seperti itu, gue ketawa-ketawa dan gue senyum-senyum aja dalam hati gitu. Intinya sebenarnya poinnya gini, bapak gue tuh, keluarga gue tuh selalu mengajarkan gue satu hal yang penting untuk diingat oleh banyak orang. Hanya 3 orang di dunia ini yang tidak boleh kita sebagai seorang laki-laki lawan. Jadi kita laki-laki itu tidak boleh lawan 3 orang, 3 jenis orang di dunia ini. Yang pertama itu perempuan. Perempuan kita tidak boleh lawan. Gua lihat Farhad itu kan agak sedikit seperti perempuan nih ya, karena lihat dia pakai bando apa segala macam, terus nyinyirnya ya, keponya gitu ya. Saya melihat itu Farhad itu ada sedikit polanya hampir kayak perempuan. Jadi salah satu kategorinya masuk. Yang kedua adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu juga nggak boleh kita lawan tuh. Nah, gue lihat Farhad itu juga ada sedikit sifatnya seperti kayak kekanak-kanakannya. Ada seperti anak-anaknya. Coba perhatikan, dia di acara pagi-pagi ambiar itu nyerocos mulutnya kan, ngomong kayak anak-anak lagi belajar ngomong. Nah itu ya kita anggap bisa jadi Farhad seperti anak-anak. Maka gua sudah masuk kategori kedua. Kategori ketiga adalah orang gila gitu, orang yang kurang waras. Ya, kalau kita lihat bahwa Farhad itu saat ini sering tantrum, ya kan? Sering tantrum itu artinya ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarahin gitu. Deddy Sumargo dimarahin, si John LBF dimarahin, semua orang dimarahin. Yolo Ine dimarahin, semua orang dimarahin. Pablo dimarahin. Jadi orang yang suka marah-marah itu bisa jadi ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Sehingga gua nggak berharap bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa, dan gua tidak katakan bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa. Tapi itu orang-orang sekitarnya kayak Krisnamurti kan gua kenal, si William Jai kan gua kenal. Kalian kan orang-orang dekatnya Farhad. Gua kenal Farhad juga kan lama. Gua sayang sama Farhad. Tolong dong bawa Farhad ke psikiater, coba tolong dicek gitu loh. Kali aja kan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang pasti gua berharap itu semua tidak terjadi. Gua berharap Farhad baik-baik saja, kan begitu. Nyindir manusia apa segala macam, kamu kurang ajar. Tahu nggak kalau kurang ajar itu? Orang nggak ganggu, ini pekerjaan kita. Kita bukan cari makan di sini, tapi kita membuat orang tidak terganggu makannya. Tiba-tiba lu ganggu gue kan berarti kan cari gara-gara. Ya udah, diam aja, hati-hati ya. Udah pernah masuk penjara gara-gara mulut, cuman mau cari orang masuk penjara loh. Ini ganggu gue, bisa masuk neraka nanti ya. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras
ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Ramai Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merambet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus Salim yang awalnya mengaku legowo mendadak melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya.